Yo Om Kros. Ini saya sama dulu ya. Jadi pada dasarnya kita kan kenapa sih kita membahas inflasi dulu? Karena ketika kita ngomongin Fed itu, Fed rate adalah akibat dari inflasi. Inflasi akibat kalau kemarin daripada oil gitu ya. Jadi kalau masih terjadi gunjang-ganjing sama inflasi masih penyakitan. Terus yang kita mau bahas di sini, menurut kita nih para analis itu biasanya kita membutuhkan suku bunga itu yang terprediksi. Jadi tidak naik banget, tidak turun banget, tidak volatile gitu ya, supaya lebih enak kalau bikin asumsi analisa. And then ketika kita ngomongin topik malam ini adalah saya balik lagi ya buat ngingetin semuanya. Topik malam ini adalah bank digital. Karena kalau zaman dulu kita tadi Mas Arvin sempat membahas tentang Silicon Valley gitu ya. Uh, Ketika suku bunga murah banget itu isi money gampang. Terus sekarang suku bunga tinggi nih. Apakah kalau suku bunga turun lagi maka akan berdampak positif bagi digital banking kebanyakan? Saya mau bertanya nih spesifik ini ya. Kita mau nanya tentang masalah Arto dan sebenarnya kita punya beberapa, tapi mungkin Arto, BBHI, dan BBJB dulu boleh nggak? Arto dulu yang paling gampang. Mas Arvin, monggo. Kira-kira kalau ya suku bunga akan turun, akankah berdampak positif bagi digital banking, khususnya Arto di sini? Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal suku bunga itu definitely ya. Memang kalau kita bicara tahun 2021 itu kan era suku bunga murah ya. Dan memang ketika suku bunga murah itu memang banyak sekali kalau kita perhatiin bank digital yang right issue. Kalau teman-teman ingat waktu itu bank digital banyak sekali yang harus memenuhi ini modal minimum ya dari OJK. Itu 3 triliun kalau nggak salah. Nah itu banyak sekali perbankan yang melakukan ini right issue ya untuk meningkatkan modal mereka. Nah, setelah tahun 2021-2022 suku bunga mulai naik tuh, era uang murah jadi tidak mudah lagi gitu ya. Nah, jadi itu menghantam sekali nih bank-bank digital dan teknologi startup lainnya gitu ya. Bahkan di kita bilang di Nasdaq juga sama ya, berlaku sama di mana teknologi itu pada berantakan semua. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena seperti ini. Ketika the Fed waktu itu suku bunganya masih di 0,25 posisinya, after COVID ya kita cerita, uang itu sangat murah gitu ya. Bayangin aja kalau misalnya dia masukin di let's say investasi yang misalnya lebih high risk gitu ya, dengan uang yang dia pinjam cuma 0,25% atau let's say murah lah gitu ya 1% gitu. Nah dia berani untuk invest di bank digital yang mungkin secara return belum tentu bisa menghasilkan. Tapi dia maksudnya dengan uang murah ini dia bisa gitu untuk nalangin ibaratnya dana yang dia pinjam gitu karena suku bunganya murah waktu itu. Nah sekarang posisinya malah sekarang kan suku bunga naik tinggi gitu ya, naik tinggi gitu. Nah ketika naik tinggi yang terjadi adalah satu sentimen mengenai startup yang memang masih merugi. Ketika mereka masih merugi, pilihannya ada dua, satu pinjam ke bank atau yang kedua right issue gitu kan, ada dua ini. Nah right issue kemungkinan harus menyuntik dari investor kan. Investor juga harus pinjam uang ke bank. Yang kedua, perbankan juga memberikan kredit kan. Dengan kredit dengan suku bunga yang sangat tinggi, kreditnya mahal sekali. Makanya menghantam kinerja dari beberapa emiten teknologi. Lalu juga kalau kita bicara soal startup dan sebagainya gitu ya, startup digital, itu banyak sekali kita bilang banyak sekali orang berspekulasi waktu tahun 2021 karena era uang murah tadi. Nah sekarang ketika let's say suku bunga sudah mulai turun, karena demand turun juga gitu ya, ini menjadi katalis yang berbalikan dengan tahun 2022 kemarin. 2022 itu kan komoditi boom, habis itu demand-nya mulai picking up karena COVID gitu ya, lalu juga memang kita bilang inflasinya juga naik gitu kan. Jadi memang ada beberapa faktor gitu ya yang menyebabkan sektor tech ini kegebuk habis gitu. Nah sekarang orang itu justru melihat bank digital itu bukan dari story right issue lagi, tapi dari sisi kinerjanya mereka itu seperti apa sih gitu. Nah, kita lihat beberapa bank, misalnya, let's say Arto, misalnya, Arto juga sudah membukukan kinerja yang positif gitu ya. Beberapa kuartal tidak merugi gitu, at least gitu. Jadi kita melihat memang ada perbaikan secara kinerja. Di luar dari memang ada sentimen terkait era suku bunga yang mulai turun juga gitu ya. Jadi memang ada beberapa faktor di sini. Dan
Arto, jadi sekarang kalau kita melihat dari segi bank digital, kita harus ngelihat dari bank digital ini bisa ngelempar kredit kemana nih, gitu. Kalau Arto itu kan masih punya Gojek gitu ya, masih punya Gojek yang bisa ada BeFin juga. Jadi uang-uang yang ada di sini mereka bisa lemparin tuh ke kredit-kredit ini dengan kredit yang lebih tinggi gitu. Jadi seperti itu yang gua ngelihat gitu. Mas Arvin, saya sum up sedikit tadi tuh. Tapi ada satu variabel namanya ketika suku bunga lagi tinggi, maka cost of fund-nya dia tuh jadi mahal. Kalau dulu di Amerika, nggak usah di Amerika, di Indonesia lah, kita bank itu modalnya 3%-an, sekarang tuh sudah 6%-an. Berarti kalau dia isu obligasi kan pasti 7%, 8% gitu ya, Ya, cost of fund-nya dia. Kalau ya, cost-nya udah 7%-an, dia mesti buang kredit kan tinggi tambah lagi. 5% atau Ya. tambah lebih tinggi lagi artinya. Ditambahin resiko gagal bayar dan segala macam kan mesti difactoring di situ gitu. Jadi kendala ke depan atau tantangan ke depan adalah gimana caranya bisa ngambil modal tapi dengan cost of fund yang relatif murah. Tadi Betul. pilihannya either obligasi atau red issue tadi ya. Red issue berarti mungkin ya. Kalau minjem dari bank kayak agak berat. Ya. Terus kalaupun dia sebagai bank untuk menyalurkan kredit berarti memang harus tinggi. Balik lagi ke apakah masyarakat bisa menyerap kredit segitunya gitu ya. Kayak ini kita Betul. saya geser dulu nih. Uh, tapi tadi nih kalau saya melihat nih, kalau kan tadi Mas Arvin udah ngomong kalau kita memantau kinerja. But Ya. somehow semua bank digital atau semua yang digital lah pokoknya. Termasuk saya membahas nih ada GoTo, ada Buka dan segala macam ekosistemnya bank digital. Kalau ngomongin bottom line dia hampir pasti masih minus, Mas. Betul. Hampir pasti. Cuma saya balikin lagi, ini saya membaca IPS-nya GoTo ya, IPS-nya GoTo dari 2020. Ini special case aja nih GoTo nih, saya geser. IPS-nya 2020 minus 497, 2021 minus 159, jadi dari 497 minus ya, terus 159, terus minus 33, sekarang minus 11. Jadi artinya masih minus tapi mengecil gitu loh. Ya. Apakah semuanya akan memiliki arah yang sama, akan ada apa turning point lah kira-kira in next 2 or 3 years gitu loh. Saya hold dulu, saya tanya sama Mas Krista ya. Mas Krista ada view nggak melihat ini? Eh, di mana ya? Bank digital. Soalnya Mas Krista ini fundamental habis. Dia kalau nanya pasti dia mau taunya revenue berapa, net income berapa, valuasi berapa, PPBV. Ini fee-nya Enggak. minus semua Mas kalau lo balik. Enggak, saya ngerasanya gini, kalau bank digital tuh posisinya saat ini meskipun apa namanya, meskipun harganya rata-rata yang menarik memang ya kalau lihat secara historikal ya. Rata-rata kayak Arto, Bank, BBYB, Agro, itu rata-rata sudah harganya balik lagi ke posisi sebelum mereka naik awal COVID ya. Betul banget. Hampir semuanya ya. Kalau ngeliat itu memang menarik secara historis. Tapi kalau lihat dari valuasinya, even dengan harga yang sudah sedemikian rendah Murah. pun, ya nggak bisa dibilang murah gitu kan. Bisa dibayangin Betul sekali. kalau itu terjadi di saham BCA, WRI gitu kan. Tapi ini kan enggak, bank-bank digital itu rata-rata ya PBV-nya kayak Arto aja itu PBV-nya masih 4 kali loh ya. 4 kali. Ya nggak bisa dibilang murah gitu, nggak bisa dibilang murah. Tapi ya dibandingkan waktu harganya masih 20.000 kan, ya ini udah jauh lebih rendah. Dan PBV 4 kali bisa diterima kalau Arto itu menawarkan prospek kinerja yang jauh lebih baik ke depan. Jadi punya pertumbuhan yang cepat. Rata-rata kan gitu. Jadi investor tuh akan mencoba untuk menerima valuasi yang cukup tinggi kalau prospek pertumbuhannya itu tinggi. Ya bisa kita lihat di situ terjadi di awal-awal bank ini
seakan-akan dulu COVID itu orang kan kayaknya gelap gitu ya, kayaknya eh, dunia itu bakalan online terus kan, ternyata kan enggak. Ah, ah. Kalau iya terjadi misalnya berkepanjangan gitu ya, itu mungkin iya bank digital prospeknya sangat tinggi. Tapi kan ternyata enggak, sekarang orang mulai pelan-pelan balik lagi ke offline. Eh, itu terjadi juga misalnya di saham-saham konsumer seperti Sido Muncul ya kan. Sido Muncul kan dulu prospeknya pertumbuhannya tinggi sekali gitu kan, makanya valuasinya mahal pun mereka kejar. Tapi setelah ternyata pertumbuhan ini sudah mulai melambat dan orang mulai menyadari, kita lihat Sido Muncul kan pelan-pelan ya turun lagi sampai sekarang kita lihat kondisinya masih bearish kan. Nah nanti kalau terjadi pembalikan apa namanya view lagi, kita orang melihat pasar melihat ini, oh ini prospeknya bagus, ditopang dengan valuasi yang sudah mulai moderat, ya itu bisa berubah lagi. Jadi saya ngelihatnya pokoknya secara historikal menarik, valuasi sudah lebih moderat ya kan, nggak gila-gilaan lagi kayak dulu. Jadi tinggal bisa nggak mereka ini menunjukkan bahwa ya bank digital memang layak atau berpotensi, punya potensi prospek yang positif ke depan gitu. Siap. Thank you banyak Mas Krisna. Ini saya sama pagi tadi ya. Saya cuma remind lagi bahwa kita membahas ketika suku bunga lagi dari tinggi akan menuju turun, program prospek bank digital. Saya bahas tuh artikel tadi evaluasinya ya. Mas Krisna nih sopan, dia bilang moderate gitu ya. PI-nya 473, saya ngomong Arto ya, PI-nya 473, PBV 3,81, 4 kali gitu ya. Salesnya 1,5 triliun, net income-nya 50,29 billion. Net profit margin-nya itu 3,2%. Saya ulang ya, net profit margin-nya 3,2%. Saya balik, misalkan saya bahas bank biasa, biasanya net profit margin itu double digit sih gitu. Nah, jadi saya mau ngomong memang kalau dibahas valuasi agak-agak sulit bahas valuasi ini, bilang saatnya masuk gitu ya. Tapi saya mau geser ke Mas Om Kus nih. Kalau kemarin sekelebatan, jadi kalau valuasi kayaknya agak susah kita ngomong ini murah gitu ya. Tapi menurut chart itu kayaknya kemarin banyak ada nyungsep, terus udah ada reversal di beberapa saham bank digital. Apakah ini timing yang bagus? Mas Om Kus, monggo Om Kus. Technically gimana nih saham-saham digitalnya? Ini sebentar deh, aku balikin lagi ke chart ya. Oke, kalau misalnya memang kalau dari poin dari Arto sih, aku udah nggak pernah di Lotus sendiri sejak reversal di berapa? 1600 ya, 1650. Aku udah nggak pernah call lagi di Arto karena pasti teman-teman Lotus juga atau sales juga udah pasang trailing stop. Bahkan kemarin juga dia sempat ada namanya breakaway gap lagi di hari Jumat. Ini ada psikologi levelnya di 2500. Kalau misalnya dari pattern dari falling wedge-nya sih harusnya bisa tercapai di 3000-nya. Nah, ini strateginya bagaimana ya teman-teman. Nah, kalau ini untuk dari Arto ya. Satu lagi ada BBHI yang biasanya lebih ini ya, karena BBHI ini rintiknya dengan Bukalapak ya, terusnya nama Transmart juga punya Pak CT ya, bukan HT tapi CT. Di sini volumenya bit overnya ini tipis-tipis, tapi secara trennya ini belum kelihatan untuk dia mau coba break dari trend channelnya dia sendiri nih ya untuk si BBHI. Jadi masih bearish, cuman dia udah mulai main di upper channel. Lalu ada di BBYB ya, kesukaan salah satu bos gua. Sebenarnya sih BBYB target pertama tuh udah tercapai ya di 300. Terusnya saya rekomendasi waktu itu kalau pengen beli ya di bawah 260
hari ini nggak tahu nih dia bikin seperti long leg doji, kayaknya sih ada yang counter, nggak tahu siapa yang beli ya. Katakanlah si A atau si B ya, makanya dia bisa jadi bikin long leg doji. Di sini masih ada yang harus ditembus ini adalah 282, 286 ya. Dia ingin coba lagi berbalik ke 300-nya bisa atau enggak. Kalau dia bisa berbalik ke 300, tidak menutup kemungkinan dia bisa 314, tapi perjalanan dia tidak semulus Arto tentunya, karena besok kalau nggak salah ada earning ini ya, pengumuman laporan keuangan. Nah ini direspon nggak kalau misalnya besok negatif, respon pasarnya bagaimana, kalau positif bagaimana. Lalu ada agro ya, kalau nggak salah tadi sebut sama Mas Krisna, ini sebenarnya agak-agak sedikit ini, cuman nggak terlalu berani rekomendasi juga untuk agro. Secara dari trend channelnya sendiri dia memang masih dalam trend bearish ya untuk si agro itu sendiri. Terus ya likuiditasnya juga hilang-hilangan, udah marketnya likuiditasnya hilang, ditambah lagi bid overnya juga hilang-hilangan. Jadi ya suka-suka dia lah ya. Mau berapa? Bentar, tak potong. Saya sekali lagi ya, pertanyaan adalah apakah ini timing yang pas buat karena kan suku bunga sudah melandai akan turun kira-kira nih, apakah sudah timing yang bagus untuk beli bank digital? Saya coba tolong nih request saya, tolong pakai chart weekly itu BBYB, Arto dan BBHI itu kayaknya ada batang panjang 3 mingguan weekly, Mas, boleh lihat nggak? Oke. Kalau apa namanya apa tadi Arto? Kalau Arto kan memang udah konfirmatif. Arti udah konfirmatif ya, udah konfirmasi kalau Arto ya. Kita cek weekly ya. Lihat ini weekly. Ini weekly. Ini udah jadi apa istilahnya three white ya. Handle salah satu syarat bullish ya, three white. Lalu kalau untuk apa tadi BBYB four white mah itu bos. BBYB memang dia ada 3 white, cuman kurang apa ya, kurang powerful, kurang full body gitu, nggak seperti itu untuk BBYB. Kayaknya kayak terlalu dipasang. Ya balik lagi dia bisa menembus di 300 apa enggak gitu dalam jangka pendek. Jangka pendeknya 1-2 minggu ke depan gitu ya. Bisa nggak nembus 300 dan bertahan di atas 300, nggak bikin lower low lagi BBYB. Nah, BBYB ini ada mau keluar laporan keuangan. Kalau di laporan keuangan yang nggak begitu bagus, ya pastinya respon pasar juga nggak akan menarik juga gitu, Om. Lalu tadi satu lagi, contohnya GoTo. Nggak, kita bikin semua komunitas digital tuh. Pertanyaannya kan udah nyungsep, apakah ini beneran reversal yang serius apa enggak nih? Karena saya pakai weekly jatuhnya. Kalau GoTo. Kalau Goto udah nggak berani kasih rekomendasi lagi ya, karena waktu kasih rekomendasi Goto itu kan di 5658 ya kan. Nah sekarang nih udah area-area orang-orang mau yang punya di bawah 60 boleh dong profit taking, kan nggak dosa. Takutnya kalau saya ini nggak tahu Mas Krisna yang profit taking atau Mas Arvin yang profit taking, kita kan nggak ada yang tahu ya. Yang tahu cuma KPI doang, siapa yang jualan, siapa yang beli gitu. Jadi kalau ngelihat dari Goto masih ada lanjut, ini bisa aja dia bikin kayak IHNS, bisa masih banyak variabelnya. Kalau ngelihat dari laporan keuangan kinerjanya Goto ada perbaikan kinerja. Psikologi level 100 sih harusnya bisa dicapai dengan mudah. Kalau saya sih melihatnya seperti itu, Om Umar, Goto. Beda lagi dengan Bukalapak. Kalau Bukalapak, sebenarnya dia ada double bottom ya. Dia di double bottom, terusnya habis double bottom dia ada inverted head and shoulder juga nih. Goto ini lagi dibentuk di right shoulder-nya dia. Kalau dia berhasil break up di 220, 218, nggak menutup kemungkinan juga arahnya dia di 240 nih, ada gap juga di sini ya. Biasanya ada ke trigger market. Kalau dibilang ada gap di 2422 ini biasanya yang dijadikan acuan bisa di profit taking di 242 atau mungkin bisa di 244 gitu. Jadi terbuka lebar masih yang ada bagusnya ini dibanding Goto ya ada di Bukalapak. Kalau kita ngitung valuasi bingung juga ya, brand aja valuasinya
nauzubillah dalik ya kan. Jadi nggak usah dibahas. Valuasi marketnya lagi nggak kesana ya. Marketnya ini lagi ngegoreng saham-saham valuasi mahal, bukan valuasi murah. Contohnya kayak MNC aja salah harga, valuasinya turun terus gitu. Jadi marketnya lagi markup valuasi. Lalu Nah, selain itu Om Kus, MTech juga, jadi ada secara MTech untuk digital ya. Ini oke related dengan MTech juga. MTech juga ada potensi, terusnya di samping itu MTech nih, ini kan masuk ranah digital. Terusnya punya SMA, ini bisa upset VTS apa MSCI ya, dia salah satu, ini bisa jadi trigger juga Om. Kita pernah rekomendasi kalau nggak salah di hari Selasa atau Rabu, upside-nya dia lumayan tuh, bisa 635 sampai 670 untuk Lang Kota. Ini tinggal dia poinnya bisa nggak bermain ngebreak dia di flip level 610 615. Lumayan upside-nya si Lang Mahkota. Ini digital juga. Oke. Pertanyaan kembali, jadi Om Kus, secara teknikal, is it the right time atau mengkonfirmasi bahwa yang Mas Arvin bilang bahwa harus sih udah boleh ya akumulasi buat long term, mid to long lah kira-kira digital bank. Mengkonfirmasi nggak teknikalnya? Kalau untuk long term sih belum ya. Belum ya. Oke. Banyak variabel yang harus di ini ya. Yang paling terdekat ini ya, walaupun ada tanda-tanda reversal, ini Arto sebentar ya. Nah, Arto ini masih jauh 3.000-nya yang harus di break Om. Untuk long term itu dia harus nge-break 3.000 3.100 baru kita bisa hitung long term-nya dia. Karena di sana ada 3.100 itu ada 100. Jauh banget ya. Ya jauh. Tapi dekat di hati kan. Soalnya. Ya, jadi yang psikologinya 2.500 dan 3.000 psikologinya. Untuk risknya sendiri ada di flip level 2.150. Kayaknya kalau untuk jangka pendek nggak akan menutup gap dulu deh, karena dia breakaway gap. Kayaknya di 2.500 baru kita counting bottomnya nanti dia di berapa. Oke,